Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dari Kubu Keranceng. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kini kita sedang mengamati aktivitas lanceng jenis Tetragonula laevisae ini. Dulu saya pernah memaparkan bahwa salah satu cara agar kita bisa mengetahui bahwa di lingkungan kita itu banyak lanceng atau tidak, ada lanceng atau tidak, itu dengan cara melakukan sayatan terhadap tanaman-tanaman yang bergetah. Nah, ini salah satu contohnya. Ini saya memotong pohon mangga. Nah, pohon mangga ini dulunya tinggi, udah tinggi, kemudian udah besar juga. Nah, ini kemudian kami potong batangnya. Nah, ketika kami potong batangnya, itu getahnya yang berada di sini memutar itu semuanya itu dihinggapi lebah lanceng untuk diambil resinnya. Jadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi bagi lanceng itu adalah kebutuhan akan resin, tidak melulu kebutuhan akan nektar bunga. Nah, kita bisa lihat di kaki-kaki mereka. Nah, itu kaki-kaki mereka semuanya membawa resin, karena nanti resin ini akan mereka bawa pulang, dibawa ke dalam sarang. Nanti akan mereka jadikan pot madu ataupun pot bibret, ataupun nanti untuk membangun sarang itu sendiri untuk pertahanannya dari jamur, dari hama dan lain sebagainya. Nah, ini batang yang utama, yang paling gede. Nah, ini batang yang lainnya ini padahal sudah berjalan sekitar 3-4 hari pemotongan, tapi lebah lancengnya masih saja mereka berada di situ. Nah, ini dia. Sama masih di sini. Sama. Mereka masih menghinggapinya. Ini sudah tidak banyak, ini hanya beberapa ekor saja karena getahnya tinggal sedikit sekali. Lancengnya juga tidak sebanyak tadi yang sebelah sana itu. Nah, itu. Ini juga sama. Ini udah mengering malahan. Nah, ini mengering, tinggal ada satu lanceng yang berada di situ. Oh, dua ini datangan lagi. Yang terbanyak ini tetap. Nah, ini ya itu. Kemudian yang di sana sama. Yang di sana ini juga kita potong. Ini kemarin banyak juga lancengnya. Sekarang tinggal sedikit. Ini karena sudah lama, karena nah ini bahkan sudah tumbuh tunas baru. Ini. Kemudian kami potongnya itu sama dulunya, ini juga banyak banget lanceng yang menghinggapi untuk mengambil resinnya. Jadi sekali lagi kebutuhan akan resin itu juga harus kita sediakan ketika kita berbicara tentang ternak lanceng. Jadi jangan terjebak hanya menanam tanaman-tanaman yang mengandung atau menghasilkan nektar saja atau bibret saja, karena kebutuhan mereka itu selain tadi ya. Jadi ada 3 hal yang wajib terpenuhi ketika kita jenengan atau saya nanti ternak lanceng itu. Kita harus menyediakan sumber pakan yang berupa nektar bunga. Kalau nggak ada nektar bunga ya setidaknya tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan ekstra floral, sehingga bisa menjadi solusi kedua ketika memang tidak ada nektar bunga di situ. Nah, mereka bisa mengambil ekstra floral atau cairan yang ada di ketiak daun ataupun di ujung daun muda. Yang ada di ketiak daun misalnya akasia, atau mungkin kalau di kampung-kampung ya mungkin pohon apa ya, telo, kalau orang Jawa bilang telo. Apa ya tela itu? Ya ketela lah itu. Kemudian singkong. Nah, singkong. Kemudian kalau yang mengandung nektar tentunya Anda semua sudah tahu ya. Kemudian juga tanaman-tanaman yang banyak mengandung serbuk sari bunga. Itu harus ada serbuk sari bunga, karena nanti digunakan untuk menghasilkan bibret. Maka nanti tanaman tersebut akan diambil serbuk sari bunganya untuk dibawa pulang, kemudian jadilah bibret untuk sumber pakan bagi bayi-bayinya. Dan juga ini resin, ini yang terakhir, karena akan sangat percuma meskipun banyak nektar bunga, meskipun banyak bibret, kalau tidak ada nektar, tidak ada resin. Karena apa? Karena kalau tidak ada resin, otomatis mereka meskipun membawa nektar bunga yang akan mereka jadikan madu, nah tetap saja mereka nggak punya tempat, nggak punya wadah. Ya ibarat kita
pengen nampung air, tapi kita nggak punya tempat penampungan air itu sendiri. Ya akhirnya yang ada malah hanya bukan menampung banyak-banyak, hanya kita secukup wadah yang kita punyai. Maka kita harus menyediakan tanaman yang mengandung resin. Tujuannya agar mereka bisa membuat wadahnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian hal-hal lain ketika di musim penghujan seperti ini mungkin bisa dikasih solusi sumber pakan, misalnya jangan makan rambutan atau apa, itu kan kadang berair ya, mungkin bisa ditaruh di lingkungan tempat Anda ternak lanceng ataupun apa. Nah nanti airnya itu bisa diambil oleh si lanceng itu sendiri. Nah kemudian kalau untuk resinnya mungkin dengan makan nangka, itu kan juga banyak itu orang Jawa pulutnya, tamangan nangkane oleh pulute, kena pulute itu. Nah pulut atau getahnya itu yang putih-putih sama ini ya, banyak sekali ini. Nah itu semuanya dibutuhkan oleh lebah lanceng ya. Nih besar ini. Kalau ditanya kenapa saya tebang itu ya, ini karena ingin saya ganti varietas yang lebih baik. Karena saya punya salah satu itu mangga itu di situ. Nah itu mangga, pohon mangga itu namanya mangga Kyojai. Itu kemarin yang paling gede itu hampir 2 kilo satu mangga, lumayan. Makanya saya cangkokkan. Saya cangkok itu sudah jadi, saya letakkan di sana itu. Nah ini udah mulai tumbuh. Nah nanti ini rencananya untuk menggantikan yang ini, karena yang ini itu mangganya jenis apa nggak tahu. Itu kalau sudah agak gede itu tiba-tiba mangganya itu meletek. Sudah saya upayakan berbagai cara, itu kok masih meletek saja. Kemudian bosen lah ngopeninya. Nah pengen saya ganti yang Kyojai itu saja. Terus ini asemnya minta ampun. Kalau mak-mak yang lagi ngedam mestinya sebetulnya demen sama ini. Kalau yang Kyojai itu mulai kecil saja itu enggak ada cita rasa asam-asamnya, dia langsung manis. Jadi kalau untuk orang-orang yang suka ngerujak itu nggak suka pastinya kalau kayak Kyojai. Malah cerita mangga ya. Ya ini kembali ke ininya ya, ke lebah lancengnya ini. Sekali lagi jangan lupa juga sediakan sumber resin untuk lebah-lebah kesayangan kita atau ATM hidup kita ini. Lebah kita jadikan sebagai ATM hidup yang mencarikan rezeki bagi kita. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami, dari Haris Gubuk Lanceng. Selamat beraktivitas, semoga sukses dalam berkarya dengan karyanya masing-masing. Kita saling mendoakan, kita saling mensupport, semoga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita upayakan selama ini, terutama di dunia perlebahan. Oke, saya Haris. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.